apalagi yang namanya mafia tanah. Tidak ada, harus nggak ada di bumi Indonesia ini. Pak Menteri adalah mantan Panglima. Kalau masih ada mafia yang main-main, silahkan detik itu juga gebuk. Kegiatan hari ini di Mahkamah Agung apa aja Bang bisa disampaikan Bang? Jadi untuk kegiatan kita hari ini, kita tetap mau supaya mendapatkan keadilan, itu dulu yang paling pertama. Jadi tujuan kita buat laporan pengaduan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara perdata nomor 80/PDTG/2022/PN Jakarta Selatan, karena telah mempertimbangkan surat kuasa dari turut tergugat 1 yang tidak pernah hadir di persidangan, baik itu pemberi kuasanya maupun penerima kuasanya. Ini yang dilaporkan berarti hakimnya Bang ya? Iya, hakimnya, ketua hakim anggota itu kita laporkan sesuai dengan yang terregister di nomor register perkara 80/PDTG/2002/PN JKT-SEL. Kita laporkan ketua majelisnya Andri Widolaksono, hakim anggota Elpian, dan hakim anggotanya lainnya itu Siti Hamidah. Ini yang kita harus laporkan karena menurut hemat kami ini melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim terkait pelanggaran hukum acaranya. Hukum acaranya tidak dilakukan, dan juga salinan putusan yang tidak cermat atau membuat putusan yang tidak profesional. Kenapa tidak profesional? Masa iya mempertimbangkan orang atau pihak yang tidak pernah hadir, baik itu pemberi kuasa maupun penerima kuasa, tidak pernah hadir di persidangan, tapi dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusannya. Inilah yang kami sesalkan dalam putusan hakim itu. Gitu loh Pak. Harusnya kalau namanya pihak sudah menerima kuasa, punya tanggung jawab mendampingi, mewakili kepentingan kliennya. Siapa kliennya? Ya Kementerian PUPR, CQ Bina Marga, CQ Panitia Pembebasan Tanah Jalan Tol Jorwi 2 Utara. Nah, silakan istilahnya kalau kita mendapatkan kuasa itu ya ayo beracara di persidangan, jawab gugatan kami gitu loh. Ada semuanya lengkap di situ hukum acaranya. Bagaimana tahap-tahapan agenda sidang resminya. Ada yang namanya sidang resminya, sidang pertamanya ada untuk membaca memeriksa pihak-pihak yang hadir, memeriksa basnya, berita acara sumpahnya, memeriksa KTA-nya, kartu tanda anggotanya, memeriksa surat kuasanya dan legalitas lainnya. Harusnya kan dia, kalau yang benar itu kan hukum acara itu kan harus dihadapkan majelis hakim Pak, memeriksa legalitas daripada pihak-pihak, disaksikan para pihak ya, dan disaksikan oleh para pihak. Tapi ini tidak dilakukan hakim untuk turut tergugat 1. Nah pertanyaannya, kenapa ada apa dengan majelis hakim ini kok bisa mempertimbangkan dalam putusan orang itu tidak pernah hadir, baik si pemberi kuasa maupun penerima kuasa, dalam hal ini Kementerian PUPR. Ini yang kami sesalkan dalam putusan hakim. Aneh gitu Pak. Jadi ini dari kejanggalan tersebut Bang, bisa disebutkan Bang apa yang paling menyolok nih di antara tersebut yang patut diduga ada penyimpangan? Kalau untuk untuk penyimpangan hakim sih dugaan ya Pak ya. Dugaan ya. Kita kan menduga Pak, itu begini Pak. Jadi ketika mau agenda putusan dibacakan, hakim ini kan membutuhkan waktu pas 2 bulan. Artinya di sana itu sampai 3 kali penundaan dengan alasan putusan belum siap. Cuman anehnya begini Pak, ketika mau sidang pertama mau putusan, salah satu pihak pun hadir, pihak yang namanya para tergugat dan para turut tergugat, tidak ada yang hadir Pak. Tidak ada yang hadir selain daripada penggugat. Kemudian ditunda lagi hari berikutnya, sidang hari berikutnya yang kedua, sama juga. Sidang yang dibuka terbuka untuk umum, yang hadir hanya penggugat, tapi para tergugat dan turut tergugat tidak hadir juga. Kemudian yang ketiga lagi, pada saat putusan dibacakan secara resmi tanggal 8 Maret 2023, sama lagi penggugat yang hadir, para turut tergugat dan turut tergugat tidak hadir. Pertanyaannya begini simpel Pak, ada apa sih sebetulnya dengan para turut tergugat? Kenapa tidak menghadiri persidangan? Padahal itu kan sudah putusan akhir. Apa iya yang namanya para tergugat dan para turut tergugat ini tidak penasaran dengan putusan majelis hakim? Harusnya penasaran dong seperti apa sih putusannya gitu kan? Atau kita bertanya sebetulnya, jangan-jangan mereka sudah mengerti
atau sudah tahu tentang putusan apa yang akan terjadi dengan majelis hakim, sehingga mereka tidak mau hadir. Ya kalau contohnya sudah mengetahui apa isi putusan sebelum putusan dibacakan, untuk apa lagi hadir, Pak? Kan gitu pertanyaan kami. Untuk apa hadir? Logikanya gitu ya. Logikanya begitu, Pak. Tapi kita serahkan sepenuhnya kepada badan kepada pengawasan Mahkamah Agung, supaya yang namanya apa yang kami menduga ini, apa yang namanya perilaku majelis hakim ini untuk diperiksa. Itu keinginan kami. Diperiksa dan juga apakah betul jika terbukti dia melanggar kode etik kode etik yang namanya kode etik hakim tentang pelanggaran hukum acaranya, ya silahkan disanksi, Pak. Tujuannya apa? Supaya masyarakat itu percaya yang namanya institusi peradilan. Kalau tidak bisa disanksi orang yang melanggar yang tidak menjalankan hukum acara secara benar sebagaimana mestinya, ya bahkan akan berlanjut terus, Pak. Karena tidak akan ada efek jerahnya kalau tidak ada sanksi. Jadi kami mengharapkan kalau memang itu terbukti dia melanggar kode etik terkait tentang tidak menjalankan hukum acara dan tidak membuat putusan tidak cermat dan tidak tepat. Saya harap ya yang namanya bagian-bagian pengawasan di Mahkamah Agung maupun di KY maupun di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kami berharap supaya hakim tersebut diperiksa gitu, Pak. Seperti itu yang kami inginkan, supaya terjadi keadilan, karena ini kan perkara sudah puluhan tahun, Pak. Masa selalu NO dengan alasan pihak dah harus ditambahkan ini, ditambahkan itu, padahal sudah ada penetapan pengadilan nomor konsinyasi nomor 2 tahun 2013 bahwa pihaknya sudah jelas ditentukan. 1. Soeharto, 2. Setiaji Likuardoyo, 3. Pak Dalena Tampu Bolon, 4. Emo Aris, 5. Thohir, 6. Emo Aris, dan siapa lagi sih? Terus kami 6. Pego bin Ujir. Terus tiba-tiba putusan majelis hakim katanya Eno harus pihak lagi, tambah lagi pihak lagi. 1. Sanusi Pranakusuma, 2. Suratman, 3. Camat Ciledug, 4. Notaris HMD Harahap almarhum yang digantikan oleh notaris protokoler Eva Junaida. Apa hubungan hukum dan peristiwa hukum kepada si penggugat sehingga harus minta untuk ini digugat? Jadi ini tanggapan dari eksepsi daripada tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3 betul-betul dikutip mentah-mentah oleh majelis hakim ini tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang ada daripada penggugat, termasuk dari bukti mereka. Sekarang bukti dari mereka ada AJB dan lain sebagainya sebagai bukti kepemilikan mereka. Ada nggak di situ tertera penjual ataupun pembeli atas nama Pego bin Ujir? Kalau nggak ada. Terus belum lagi ada lagi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sudah jelas-jelas nomornya itu nomor berapa ini ya? Kalau saya tidak salah itu nomor 422. Di sini nomor putusan sudah berkekuatan hukum tetap nomor 422 garing PD3 garing 2014 PN JKTSL yang sudah berkekuatan tetap. Dalam pertimbangannya menjelaskan dan menegaskan begini: dari seluruh bukti-bukti kepemilikan tanah dari para tergugat tidak memenuhi syarat formil dan syarat material berdasarkan ketentuan hukum tanah yang berlaku untuk saja jual beli tanah, serta menyatakan seluruh para tergugat bukanlah pemilik tanah melainkan ahli waris dari tanah Girik C nomor 1006 persil 29D1 atas nama Pego bin Ujir. Ini jelas, Pak, sudah berkekuatan hukum. Kenapa kok hakim ini kok masih tidak mau membuktikan siapa sih sebenarnya pemiliknya? Apa enggak menginginkan yang namanya mengadili perkara itu yang istilahnya membutuhkan biaya ringan cepat? Kenapa harus bertele-tele gitu loh, Pak? Seperti itu yang kami ininya nih. Di sini jelas kok bahwa serta menyatakan seluruh para tergugat bukanlah pemilik tanah melainkan ahli waris dari tanah Giri C 1006 persil 29 blok D1 atas nama Pego bin Ujir yang merupakan pemilik dari tanah yang mutlak. Namun diperlukan bukti yang valid dan mendekati kesempurnaan khususnya tentang siapa ahli warisnya. Nah, di situ kan tidak ada ahli warisnya, Pak, karena kami di situ hanya sebagian saja yang sebagai tergugatnya. Kami posisi tergugat, bukan kami yang menggugat. Nah, yang melakukan penggugat itu adalah orang yang mempunyai hubungan hukum dengan tergugat 2. Dalam hal ini Setiaji Likuardoyo yang menjual tanahnya kepada penggugat. Dalam hal ini namanya Halaman Hutapea. Loh, apa hubungannya dengan kami kalau misalkan hakim mengatakan NO karena kekurangan pihak, namanya Suratman, Sanusi Pranakusuma, Camat Ciledug, dan Notaris HMD Harahap. Dalam hal ini notaris protokolnya yang namanya Eva Junaida.
Suatu hal yang tidak mungkin, Pak, saya menggugat orang yang tidak ada hubungan hukum, yang tidak ada peristiwa hukum apapun. Apa yang mau saya dalilkan kalau dia tidak ada hubungan dengan saya? Berarti bisa dibilang hakim mengabaikan putusan tadi Bang ya? Ya termasuk. 422. Termasuk, Pak, ya. Termasuk mengabaikan konsinyasi nomor 2 tahun 2013. Padahal itu penetapan ketua pengadilan yang menerima konsinyasi penitipan ganti rugi atas pembayaran ganti rugi jalan tol Jorwe 2 Utara. Tadi ada salah satu kejanggalan yang disebutkan bahwa putusan ini dilaksanakan pada saat sidang Sambo selesai itu ya. Oh iya, jadi ada indikasi ke situ kita lihat karena seringnya diundur-undur sidang ini, putusan ini ya. Seharusnya putusan kita, perkara kita ini, perkara nomor 80 lebih dulu daripada putusan Sambo di Jakarta Selatan. 2 minggu, 3 minggu sebelum putusan Sambo kita harusnya sudah lebih dulu putus di Pengadilan Jakarta Selatan. Cuman ada upaya dengan alasan alasan bahwa majelis hakim belum siap putusannya sehingga ditunda-tunda sampai dengan putusan Sambo selesai. Baru 2 minggu 3 minggu kemudian baru perkara kita diputus oleh majelis hakim. Jadi ada kesan bahwa putusan Sambo, putusan Wakil Ketua Pengadilan Jakarta Selatan yang sungguh sangat bagus itu, diapresiasi seluruh masyarakat itu kan memang bagus sehingga harum Pengadilan Jakarta Selatan. Tapi di sisi lain ada juga hakim yang kita duga atau tanda kutip nakal nih dalam mengadili perkara perdata yang kita sidangkan. Kenapa? Karena itu tadi alasan-alasan yang disebutkan oleh klien kita tadi, partner kita, bahwa memang ada indikasi itu.